Salam sejahtera, semoga kita makin merasakan damai dari Yesus dalam hidup kita. Dan kita membawa damai di tengah-tengah masyarakat. Hidup orang yang suka damai akan ada masa depan yang baik. Marilah kita mendalami tentang damai dengan membaca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai itu berarti hati kita tidak gemetar dan gelisah, karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus pergi ke surga dan akan datang kembali. Tuhan Yesus menyediakan tempat di rumah Bapa bagi orang yang sudah ditebus dosanya. Kita menantikan kedatangan Yesus kembali dengan menguatkan hati untuk melakukan perintah, melakukan kasih. Roh Kudus akan membimbing dan menghibur serta memberi damai bagi kita. Roh Kudus yang turun dari surga diutus ke dalam dunia untuk mengajar kebenaran Tuhan, menyelamatkan kita dari ketinggian hati serta kesalahan berpikir. Selain memberikan Roh Kudus, Yesus juga memberikan damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera walau ada kesulitan dalam hidup. Damai dapat kita rasakan ketika kita menghadapi kedukaan, kegagalan, ancaman, dan aniaya. Dan Yesus memberi kemenangan. Ketika menghadapi penderitaan salib, Yesus diberikan damai oleh Allah dan Yesus menang. Damai adalah menang menghadapi pergumulan dalam hidup. Bukan kita melarikan diri dari kesulitan, penderitaan, kegagalan, kedukaan. Damai diberikan Tuhan tidak seperti damai yang diberikan dunia. Damai dari Tuhan tidak bisa dirampas oleh penderitaan, sakit, penyakit, kekurangan uang, kegagalan, dihina. Damai dari Tuhan adalah damai yang ajaib, di luar akal manusia. Beberapa orang yang belum Kristen bertemu Yesus dan merasakan damai yang tidak pernah diberikan dunia. Damai yang meringankan beban hidup. Damai karena kuasa Tuhan dan bimbingan Roh Kudus yang membuat orang tidak gelisah, tidak takut menjalani hidup dan masa depan. Orang bisa gelisah dan takut ketika ada yang meninggal, seperti anak, istri takut dan gelisah ketika suami atau ayah meninggal. Tapi Yesus menjelaskan, jika orang yang mengikuti Yesus, bergantung pada Yesus, dan taat pada Yesus, maka akan diberikan damai sejahtera, menggantikan ketakutan dan kegelisahan. Kita percaya dan bergantung pada Tuhan, karena Tuhan sungguh-sungguh dapat diandalkan. Ketika murid-murid ketakutan, Yesus memberi damai sejahtera. Apapun masalah, kita yakin Yesus mampu memberikan damai sejahtera yang ajaib dan di luar akal manusia. Ishak, anak Abraham, pernah gelisah, takut kalau Ribka istrinya diganggu orang Filistin dan dia akan dibunuh. Abimelek, raja orang Filistin, meyakinkan Ishak bahwa Ribka tidak akan diganggu orang,
Siapa yang mengganggu Ribka akan dihukum mati. Mengapa Abimelek datang meyakinkan Ishak? Karena kuasa Allah yang bekerja dalam diri Abimelek. Setelah diyakinkan Abimelek, Ishak merasa damai. Ia bekerja dengan hasil usaha 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak menjadi sangat kaya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 35. Tuhan sudah berjanji akan menyertai dan memberkati Ishak sesuai janji Allah kepada Abraham. Orang yang menerima janji Tuhan akan mendengar firman Tuhan dan memelihara kewajiban kepada Tuhan, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Orang yang tulus, jujur terhadap Tuhan, dan suka damai akan memiliki masa depan. Ishak juga terganggu kedamaiannya ketika terjadi pertengkaran mengenai sumur dengan orang Filistin. Kuasa Tuhan bekerja bagi Ishak dengan mendatangkan Abimelek ke tempat Ishak dan berkata bahwa mereka telah melihat Tuhan menyertai Ishak. Abimelek berjanji tidak akan ada yang mengganggu Ishak dan membiarkan Ishak hidup dalam damai. Setelah Abimelek berjanji, maka Ishak mendapat sumur-sumurnya kembali dan hidup damai. Masalah sumur selesai. Ishak terganggu lagi kedamaian hatinya karena Esau mengambil Yudit dan Basmat, orang Het, menjadi istrinya. Orang Het tidak percaya Allah Israel. Ishak mengharapkan Esau mempunyai istri yang percaya Allah. Sebab keturunan Ishak akan menjadi umat Tuhan yang besar. Tuhan menyertai dan memberkati Ishak dengan cara Esau menjual hak kesulungannya pada Yakub, sehingga keturunan Yakublah yang menjadi bangsa pilihan Allah. Damai dimiliki Ishak karena Allah yang memberikannya. Allah menyertai dan memberkati orang yang berpegang pada janji Allah. Damai bukan berarti tidak ada masalah. Sebaliknya, masalah ada dan dihadapi dengan penyertaan dan berpegang pada Tuhan. Maka Tuhan memberi kemenangan. Damai itu bukan usaha manusia, tapi karena darah Yesus. Penebusan dosa yang dilakukan Yesus, itulah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Orang yang sudah ditebus, maka Roh Kudus akan diam di dalam hati dan membuat mata hati kita cerah sehingga dapat merasakan damai dari Tuhan. Orang yang berhimpun menghadap Tuhan, memuji Tuhan, maka pergumulan hidup diganti dengan kedamaian yang besar. Yesus yang telah mengalahkan dosa akan membuat beban hidup dari berat menjadi ringan. Yesus membimbing kita dalam damai yang baka, seperti diungkapkan dalam Kidung Jemaat 41 ayat 6. Beban yang kau pikul diringankannya, engkau dibimbingnya ke damai baka, engkau dibimbingnya ke damai baka. Damai kita rasakan ketika damai Kristus memerintah hati dan pikiran kita. Artinya, kita menerima Kristus dalam hati. Damai Kristus mengatur semua suasana dan keputusan hati kita. Damai
tidak bekerja dari luar, tapi dari dalam hati, jiwa, dan pikiran serta tindakan kita. Damai tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tapi bergantung pada apa yang terjadi di dalam hati kita. Damai sejahtera hilang ketika dosa menguasai hati dan orang lain. Orang yang tidak percaya pada pengorbanan Yesus akan kehilangan damai sejahtera. Damai memang dimulai dari dalam hati, jiwa, pikiran, serta tindakan kita. Tapi damai itu bukan untuk diri sendiri atau kelompok sendiri. Damai sejahtera diberikan Tuhan Yesus untuk semua orang di dunia. Karena itu, kita yang mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan memperjuangkan damai sejahtera itu dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dalam dunia sosial, dunia bisnis, dan dunia lainnya, serta dari segala aspek hidup kita. Kita bertanggung jawab besar untuk membagikan damai sejahtera dan aktif memakainya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Damai itu mengalir dari diri kita kepada orang di sekitar kita. Kalau damai itu tidak mengalir dari diri kita, maka kita akan sangat lelah dan bosan ketika memperjuangkan perdamaian. Kita diutus untuk membawa damai di tengah dunia. Membawa damai berarti membawa kebenaran, keadilan, kebebasan, dan kasih. Memperjuangkan keadilan dengan cara menolong orang yang membutuhkan, aktif bertindak adil bagi orang miskin, lemah, tidak berdaya. Memperjuangkan keadilan dengan kasih, keberanian, hikmat. Kasih tanpa keberanian bertindak, dan tanpa hikmat hanya menjadi perasaan saja. Keberanian tanpa kasih dan hikmat hanya kenekatan saja. Hikmat tanpa kasih dan tanpa keberanian bertindak hanya menjadi pemikir saja. Orang yang membawa damai adalah orang yang hatinya berbelas kasih, memperhatikan orang miskin, lemah, tidak berdaya. Berbelas kasih saja tidak cukup, maka harus menggunakan hikmat untuk menggali informasi, menganalisa tindakan yang perlu dan berguna bagi menolong sesama. Berdasarkan hati yang penuh kasih dan hikmat, maka orang harus berani bertindak atau bersuara memperjuangkan damai melalui kebenaran, keadilan, kebebasan, dan kasih. Berilah hati kita diisi damai sejahtera dari Yesus, dan kita membawa damai dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus akan mengatur hati, jiwa, pikiran, dan tindakan kami. Roh Kudus kiranya mencerahkan hati kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera dari Yesus ketika menghadapi pergumulan tantangan hidup kami. Tuhan sertai dan berkati kami ketika menghadapi penderitaan, kedukaan, direndahkan, disingkirkan, mengalami sakit, dan memberi kemenangan serta damai dalam diri kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.